A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kembali pada subuh kali ini Allah masih memberi kepada kita kesempatan, umur panjang, kesehatan, dan juga nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan semua nikmat-nikmat tersebut kita terus mampu untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal-amal salih, sehingga kita semakin dekat kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Pada Ramadan kedua ini, saya juga tak lupa mendoakan kepada semua ikhwah wal akhwat, semoga puasanya dimudahkan oleh Allah, semoga puasanya diterima di sisi Allah, dan semoga Ramadan kali ini menjadi momentum terbaik kita untuk terus dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Khamsumiyah Soal fil Jin. 500 tanya jawab masalah jin dan sihir dalam pandangan Islam. Di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas atau membacakan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah tentang apakah jin memang benar ada, dan jawaban dari Syekh Rida Abdullah Basha, benar ada berdasarkan dalil Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran sendiri ada surat bernama surat Al-Jin. Ya, di sana dijelaskan bagaimana jin-jin itu juga adalah makhluk Allah yang ketika dibacakan Al-Quran mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua pertanyaannya adalah apa makna kata jin? Oleh Syekh Rida Abdullah Basha, beliau ya menerangkan bahwa kata jin secara bahasa bermakna atau artinya adalah janin, ya, yaitu yang terdapat dalam kandungan, ya. Kandungan yang tersimpan dalam perut ibu disebut janin. Karena apa? Karena tidak terlihat, ya, dia tidak terlihat oleh mata secara langsung. Begitulah jin. Jin adalah makhluk gaib, ya, yang tidak bisa kita lihat secara mata kasat, ya, kata kasat mata, ya, tidak bisa dilihat secara langsung, ya, dia hanya dilihat oleh sesama mereka, ya, dan ataupun orang-orang yang sudah kemasukan jin. Yang ketiga, ya, apakah iman kepada jin termasuk perkara yang wajib? Dijawab oleh Syekh, benar bahwa iman kepada jin termasuk perkara yang wajib, ya, karena kita tahu bahwa ketika berbicara iman, maka iman kepada yang gaib itu adalah merupakan perkara yang sangat mendasar, ya, dalam dasar-dasar akidah kita, ya, kita tahu bahwa beriman kepada yang gaib adalah merupakan, ya, sifat utama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat, ya. Adapun pertanyaan yang keempat, mengapa Allah menciptakan jin? Ya.
Kenapa harus ada jin? Untuk apa Allah ciptakan jin ini? Ya. Maka jawaban dari Syekh, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna", ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya. Az-Zariyat ayat 57. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, mereka beribadah kepadaku, ya. Mereka tunduk, patuh dan taat kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Jadi tujuan jin itu sama, ya, penciptaannya seperti kita manusia. Tujuannya adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maksud ayat ini bagaimana? Maksudnya, aku menciptakan mereka tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka beribadah kepada aku Allah. Bukan karena aku butuh kepada mereka. Ya, sedangkan firman-Nya, illa liya'budun, artinya agar mereka beribadah kepadaku. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali kenapa jin diciptakan. Allah, ya, adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ya, mengabdi kepada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin sebelum menciptakan umat manusia. Ya. Ternyata, ya, jin itu lebih dulu diciptakan daripada kita. Ya, makanya kita kenal ada yang namanya jin, ya, kelompok dari kalangan jin yang kita kenal dengan nama iblis. Ya, ya, inilah rajanya Togut, ya, rajanya setan, ya, iblis laknatullah alaih. Ini adalah bangsa jin sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu bahwa Adam adalah bapak moyangnya manusia. Sungguh jin telah ada duluan. Iblis telah ada duluan, walaupun dulu belum, sebelum dia durhaka, bukan iblis namanya. Ya, setelah durhaka baru disebut iblis karena penyimpangan yang dilakukannya. Ya. Nah, Allah menciptakan bangsa jin sebelum menciptakan umat manusia. Dan bangsa jin ini hidup di bumi. Kemudian timbul kerusakan di muka bumi karena perbuatan jin. Sebagian mereka menguasai sebagian yang lain. Karena itu Allah menciptakan umat manusia dan sangat memuliakan mereka. Dia memerintahkan para malaikat bersujud kepada bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sebagai bukti penghormatannya terhadap umat manusia. Jadi kalau kita ditanya mengapa Allah menciptakan jin, jawabannya adalah pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan al-jin, seluruh jin itu, wal insa dan seluruh manusia, illa liya'budun, kecuali al-jin wal ins, ya, jin dan manusia itu, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, inilah tujuan kenapa Allah menciptakan jin. Ya, sama dengan tujuan kenapa Allah menciptakan manusia. Pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima. Apakah bangsa jin juga mendapat taklif, ya, atau tanggungan syariat? Ya. Apakah jin syariat? Jin ini juga mendapatkan tanggungan untuk melaksanakan syariat? Ya. Maka jawaban Syekh benar, ya, benar. Bangsa jin juga mendapat tanggungan ibadah. Ya. Apa dalilnya?
Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Quran surat Al-An'am ayat 130. Berdasarkan ayat ini saya melanjutkan bahwa bangsa jin sama persis seperti manusia. Bangsa jin sama persis seperti manusia. Mereka mendapat takalif syar'iyah, tanggungan-tanggungan syariat. Maka mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan mengerjakan ibadah haji persis seperti manusia. Atas mereka juga diharamkan setiap perkara yang diharamkan oleh syariat. Ini bisa dilihat dalam kitab Ahkam Al-Marjan halaman 93. Jadi ternyata jin itu sama seperti kita mendapatkan apa? Beban syariat, Jin juga diberi syariat oleh Allah sama seperti kita. Bahkan dalam ayat tadi bahwa ada rasul yang sudah datang memperingatkan, ada utusan yang Allah utus untuk mereka, yang mana rasul itu telah menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk memberi peringatan terhadap akan adanya hari pertemuan nanti di akhirat, hari akhir, pertanggungjawaban, yaumul hisab, pertanggungjawaban amal salih, amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, bangsa jin ini mendapatkan takalif syar'iyah, tanggungan-tanggungan, beban-beban syariat, seperti bersyahadat, kemudian melaksanakan salat, berzakat, dan berhaji, termasuk mungkin puasa seperti kita, puasa Ramadan. Nah ini Allah juga berfirman tentang jin ini, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang salih, ada yang salih, dan di antara kami jin ada pula yang tidak demikian halnya. Ayat 11. Jin, di antara mereka ada yang salih, salih seperti kita manusia juga, Ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi talib, ada yang jadi orang awam tapi alim, maksudnya alim dalam artian dia walaupun awam dia beramal sesuai keawamannya, Tapi ada juga yang preman, ada yang perampok, ada yang koruptor, penipu, ada penjilat, macam-macam. Inilah manusia, bahwa sama dengan jin ternyata, mereka ada yang saleh, di antara mereka itu ada yang golongan jin-jin saleh, jin-jin yang kerjanya beramal salih, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan ketaatan, Tapi wa minna duna dzalik,
Di antara kami dari kalangan jin ini juga ada yang tidak salih. Nah, lawan dari salih itu apa? Talih, ya. Salih lawannya talih. Nah, ya. Jadi hati-hati, jangan salah memberi nama, ya. Mau kasih nama anak yang baik, ya, itu salih. Nah, kalau anak yang buruk, talih. Nah, jadi jangan salah, nanti jangan terbalik. Siapa nama anaknya? Talih. Nah, itu buruk artinya, ya. Jadi salih. Nah, kalangan jin ini ada yang salih dan juga ada yang tidak salih, ya, alias durhaka, ya. Kunna tara iko kidada, ya. Bahwa kami, kata, ya, para jin itu menempuh jalan yang berbeda-beda, sama seperti kita manusia, ya. Ada yang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, ya. Ada yang soleh dan jadi ulama, ada yang jadi penjahat, ya kan. Ada yang jadi ke golongan orang-orang jujur, ada jadi golongan pendusta, pengkhianat, ya. Ada kalangan yang suka membantu, suka menolong, dermawan. Ada kalangan pelit, bakhil, medit, ya kan. Ada yang tidak ingin tidak ambisi terhadap jabatan, tidak ambisi terhadap hal-hal yang bersifat duniawi ini, ya. Tapi ada juga yang ambisius luar biasa, ya, sangat ingin, ya, mendapatkan jabatan, ya, padahal dia tidak amanah, tidak mampu untuk berbuat yang terbaik untuk umat. Nah, ini sifat-sifat manusia, sama seperti jin juga memiliki sifat yang sama, ya. Di antara mereka ada yang baik, ada yang saleh, yang ada yang suka amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak sedikit juga yang kemudian memilih jalan yang berbeda, ya, memilih jalan yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, ya. Akan tidak sedikit yang durhaka, ya, yang menyeleweng, yang menyimpang, yang bahkan jauh daripada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berdasarkan ayat ini saya menerangkan di antara bangsa jin itu ada jin muslim, ada juga jin Nasrani, ada jin Yahudi, ada yang ateis, ada liberal, ya, majusi, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau teman-teman peruqyah pasti sudah paham ini, bahwa kadang-kadang kita berjumpa, ya, ketika kita meruqyah itu, ya, ada jin yang muslim, ya. Sesuai pengakuan, ya. Kita menilai sesuai pengakuan. Adapun hakikatnya itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi dari pengakuan lisan mereka, ketika mereka merasuk kepada manusia, mereka ada yang mengaku muslim, ya, dan ada yang mereka di antara mereka itu mahir membaca Al-Quran. Ya, maka terkadang ada peruqyah itu ketika dia meruqyah seseorang yang kerasukan, lalu membaca ayat-ayat ruqyah, ya, ternyata jinnya juga bisa membaca ayat yang dibaca. Akhirnya ketakutan, ya. Akhirnya peruqyahnya grogi. Wih, kok dia lebih fasih dari saya? Ya. Ini tentunya hanya tipu daya dari jin itu saja, ya, dari setan itu, ya, setan kalangan jin tersebut. Tidak perlu grogi, ya. Insya Allah kita manusia jauh lebih, ya, banyak hafalan terhadap Al-Quran, jauh lebih baik bacaan terhadap Al-Quran, ya. Iman kita lebih tinggi dari iman mereka, maka tidak perlu takut ketika menghadapi jin-jin seperti ini, ya. Kalau kita baca ayat kursi, kemudian mereka juga ikut membacanya, nah, coba ganti ayatnya, ganti dengan ayat-ayat lain yang dibaca. Nah, coba nanti mereka akan terdiam karena tentunya mereka tidak menghafal. Kalau ayat kursi, 3 qul, itu kan ayat-ayat yang sudah biasa, yang sering didengar. Maka wajar kalau mereka kemudian ada yang hafal. Saya dulu pernah waktu masih SMP punya kawan orang Bali, ya. Orang Bali ini non muslim, agamanya Hindu, ya kan? Tidak sedikit dari mereka itu, ya, karena sering bergaul dengan kami, ya, kalau takbiran mereka ikut di mobil, takbir keliling. Itu akhirnya apa? Mereka ada yang hafal Al-Fatihah, ya, hafal juga 3 qul. Itu biasa, ya. Tidak sedikit juga orang kafir yang hafal Quran.
tapi bukan untuk beriman, ya, hanya untuk ya menyerang Islam itu sendiri. Wal iyadzubillah, ya. Jadi bangsa jin ini agama mereka juga bermacam-macam, ya. Kami juga ya, dalam pengalaman ruqyah kami, ya, kami menemukan ada yang Nasrani, ada yang ateis, tidak bertuhan sama sekali, ya, tidak meyakini adanya Tuhan, ya, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka penyembah, ya, patung juga, ya, majusi, penyembah api, ya, ada juga, ya. Artinya jin sama persis dengan kita manusia ini, ya, berbeda-beda keyakinannya, ya. Dan di antara mereka ada yang muslim, ya, yang muslimnya baik, ya. Kalau muslimnya benar, ya, imannya benar, insya Allah tidak akan merasuk kepada manusia. Makanya kalau ada yang mengatakan, tapi ini jin muslim Pak Ustadz, ini insya Allah jin baik. Nah, kebaikan Islam, ya, seseorang maupun kebaikan Islam jin itu, ya, diukur dari mana? Dari tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ya. Kalau ada jin mengaku muslim, mengaku baik, tapi dia merasuk ke manusia, itu bukti nyata bahwa jin ini bukan jin muslim yang baik, bukan jin muslim yang salih, tapi dia adalah fasik, ya, fasik. Kenapa? Karena telah melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak dibenarkan jin itu, ya, berinteraksi dengan manusia, apalagi dalam rangka mencelakakan manusia, ya, mengganggu manusia, menyebabkan sakit misalnya, ya, bekerja sama untuk mengirim sihir misalnya, itu tidak boleh, ya. Ya, tidak ada jin baik itu kemudian dia, ya, menjadi qori, menjadi kadam, ya, menjadi khadam bagi manusia. Itu tidak benar. Kalau dia baik, maka tidak akan menjadi kadam bagi manusia, ya. Ya, tidak bisa, ya. Karena apa? Kemarin kita sudah bahas di, ya, pertemuan kemarin, bahwa dalam surat Al-Jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan, ya, dari laki-laki kalangan jin, maka jin-jin yang dimintai perlindungan itu, ya, hanya menambah kesesatan dan dosa bagi manusia. Jadi hubungan antara jin dan manusia yang terbangun itu adalah justru hanya menambah dosa, ya, menambah dosa bagi mereka. Maka tidak ada, ya, tidak ada kebenaran yang mengatakan bahwa tidak apa-apa berteman dengan jin muslim, tidak apa-apa meminta tolong dengan jin muslim. Ketahuilah bahwa meminta tolong kepada mereka itu adalah dosa, ya. Meminta tolong, ya, minta perlindungan kepada jin, walaupun itu jin muslim sekalipun, adalah dosa, ya. Kalau benar dia muslim yang baik, maka jin ini pastinya tidak akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Pastinya tidak akan melanggar, ya, batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Nah, itu. Jadi jin ini ya juga mendapatkan taklif, tanggungan syariat, ya, dan mereka seperti kita manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, ya. Ada yang saleh, ada yang toleh, ya. Ada yang alim, ada yang kemudian preman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan ke-6, ya. Apakah jin bisa menjelma menjadi sesuatu? Ini yang banyak juga ditanyakan. Banyak juga kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah jin itu mampu menjelma? Ya, karena ada orang biasa mengatakan, Ustadz, saya didatangi oleh kakek saya yang sudah meninggal. Ya, kita katakan yang datang itu bukan kakekmu, tapi siapa? Jin yang menjelma. Ya, benarkah jin bisa menjelma? Mari kita lihat.
Apakah jin bisa menjelma menjadi sesuatu? Syekh menjawab ya dengan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la adwa wala gula. Ya. Tidak ada penularan penyakit, tidak dan tidak ada hantu. Nah, ya. Penularan penyakit, tidak ada tatayur dan tidak ada hantu. Nah, ini bagian anak. Nah, termasuk kita orang tua ini jangan sekali-sekali menakut-nakuti anak-anak kita dengan apa? Hantu ya. Tidak ada hantu. Ya, tidak ada hantu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2222. Ya, unik nomornya ya. 2222. Hadis tentang tidak adanya penularan penyakit dan tidak adanya tatoyur, juga tidak adanya hantu ya. Nah, di sini ada kalimat tidak ada penularan penyakit. Kok hari ini ada wabah yang menular? Nah, bagaimana itu? Ya, sesungguhnya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, ya, akan tetapi dia menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah terjadi karena dosa kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-ghul kata Syekh, ya. Al-ghul atau hantu adalah para tukang sihir dari bangsa jin. Nah, ya. Jadi al-ghul ya, hantu yang kita sebut hantu itu ya kuntilanak ya. Apalagi di Indonesia paling banyak hantu ya. Ada genderuwo, ada kolor hijau, ada tuyul ya, hantu pencuri katanya ya, spesialis maling ya. Ya, ini malingnya dari jenis hantu ini apa? Tuyul katanya ya. Kalau jadi apa? Maling di kalangan manusia apa? Koruptor, maling-maling berdasi ya, maling-maling keren ya, maling-maling berpenampilan oke. Ya, itu namanya koruptor ya. Tapi kalau maling dari kalangan tuyul, dari kalangan jin, tuyul, botak, kecil, lucu, imut, bercelana pendek gitu ya. Gambaran yang sering kita lihat di film-film. Wallahu alam kebenarannya ya. Nah, al-ghul atau hantu ini ternyata ya itulah tukang sihir dari bangsa jin. Ya, kata Syekh Ridho ya Abdullah Bahasa ini. Ini bisa dilihat di Syarah Muslim jilid 4 halaman 217. Ya, penjelasan ini terdapat di dalam Syarah Muslim ya. Syarah Sahih Muslim juz 14 halaman 217. Jadi tidak ada hantu. Yang ada itu adalah apa? Jin ya. Tukang sihir dari bangsa jin. Tukang sihir dari bangsa jin yang bisa menjelma. Ya. Yang bisa menjelma. Para tukang sihir ini mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk atas izin Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka bisa berubah bentuk. Makanya tadi kalau ada yang menganggap, oh saya kemarin tadi malam barusan didatangi kakek saya yang sudah meninggal, didatangi ibu saya yang sudah wafat, didatangi bapak saya yang sudah duluan meninggalkan kami. Itu adalah bukan kakek, bukan ibu, dan bukan bapak. Tetapi apa? Tukang-tukang sihir dari kalangan jin yang menjelma menyerupai bapak, menyerupai wajah kakek ataupun wajah ibu yang sudah meninggal. Nah, adapun kalau dalam mimpi itu bisa saja ya. Tapi kalau dalam mimpi itu kan memori saja dia. Nah, adapun kemudian menjelma dalam bentuk makhluk ya yang datang nyata, nah, itu yang memungkinkan adalah tukang-tukang sihir dari kalangan jin ya. Jadi apakah jin bisa menjelma? Jawabannya bisa ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2222. La adwa
wala wala tiarota wala gula. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tatayur, dan juga tidak ada hantu. Yang ada apa? Bukan hantu, tapi tukang-tukang sihir dari kalangan jin. Mereka dengan sihirnya mampu menjelma, mampu berubah wujud. Ya, inilah yang terjadi. Ikhwatifillah. Jadi jin-jin itu bisa merubah dirinya, menjelma menjadi bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya, maka tidak heran kita melihat ada apa ditemukan di Indonesia ini, ya, paling banyak lah jenisnya. Ada nek lampir, ya, ada grandong, kolor hijau, ya. Tapi rata-rata ya tampilan hantu, yang katanya hantu tadi itu, ya, tampilan jelmaan jin yang ada di Indonesia ini rata-rata miskin, ya, tampilannya jelek, ya, seperti pengemis ya, jelek mereka, rata-ratanya terlihat miskin. Coba lihat penampilan jelmaan jin di Eropa, itu keren, seperti vampir itu keren tuh kelihatan, ya. Mereka ada yang berdasi, ya kan, pakaiannya bersih, ya, disetrika gitu. Di Cina juga gitu, ya, apa tuh? Nah, jin-jin ya vampir yang di Cina itu, ya, sama, ya, itu lebih terlihat keren daripada jin-jin di Indonesia, ya. Indonesia ini rata-rata kok, ya, apa itu, miskin, ya, nggak pakai baju, ya, cak-cakan, ya, hanya pakai kolor. Ini gambaran-gambaran yang ada di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas bahwa itu semua adalah jelmaan jin, bukanlah hantu yang nyata, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, ya. Ini pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini, ya. Apakah jin ada yang muslim dan non muslim? Ya, ini sudah terjawab juga pada pertanyaan kelima tadi, ya. Jawabannya adalah benar, ya, bahwa jin itu ada yang muslim dan ada yang non muslim, ya. Di antara jin ini ada yang muslim dan ada yang kafir, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang, ya, ada jin-jin yang taat dan ada pula jin-jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Quran surat Al-Jin ayat 14. Yang dimaksud al-qasitun pada ayat adalah bukan muslim, alias kafir, alias non muslim, ya. Jadi kalau tidak muslim, ya non muslim ya kafir, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, akidah itu jelas, dia tidak abu-abu. Kalau bukan muslim berarti non muslim, kalau non muslim berarti kafir, ya. Tidak ada istilah yang lain, ya. Jangan bilang kafir, nanti menyinggung. Apa? Itu adalah akidah Islam, ya. Islam lawannya kafir, ya kan? Mukmin kafir, Islam non muslim, ya non muslim dia kafir. Nggak ada yang lain, ya. Nggak ada istilah lain, ya, kafir. Non muslim itu kafir. Mau apapun agamanya, kalau dia non muslim tetap kafir, ya. Kalau tidak ingin disebut kafir, ya maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak perlu tersinggung, ya, kalau disebut kafir karena tidak beriman, ya. Itu memang sudah akidah kami orang Islam itu, ya. Selain orang Islam disebut kafir, ya, alias non muslim, ya. Jadi
Jin ini ada yang muslim taat kepada Allah, ada juga yang tidak, ya, taat alias non muslim alias kafir. Inilah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bacakan pada hari ini. Jadi alhamdulillah sudah ada 7 pertanyaan yang sudah kita bacakan dari kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basha. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang masalah jin ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan esok hari, ya, di waktu yang sama, yaitu pada subuh, ya. Dan saya perlu beritahu kepada teman-teman Facebooker semuanya, ikhwan wal akhwat, ya, dimanapun Anda berada, bahwa subuh di Aceh itu sedikit terlambat, ya, tidak sama dengan subuh di daerah lain di Indonesia, ya. Aceh itu subuhnya jam 5 lewat, untuk saat ini lewat 11 menit, ya, kalau tidak salah, kurang lebih lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, ya. Nah, saya biasanya sholat subuhnya, ya, sedikit saya undur ke 15 atau 20 menit dari waktu yang ada, ya. Jadi misalnya azan subuhnya jam 5 lewat 11, maka saya kemudian, ya, melaksanakan sholat subuhnya itu, ya, sekitar 15 menit atau 20 menit setelah waktu azan tersebut, ya. Bahkan kadang-kadang juga sampai 30 menit setelah azan, ya. Ini yang saya pilih untuk waktu subuh, ya, sehingga sedikit telat untuk kemudian memulai kajian ini, ya. Insyaallah, ya, demikian teman-teman informasi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada subuh esok, ya. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.